Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Aman. Nah, kali ini kita akan membahas fenomena yang cukup sering terjadi di sekitar kita, yaitu fenomena meletusnya balon. Kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak ya, kenapa balon bisa meletus? Nah, ternyata balon bisa meletus karena adanya kenaikan suhu dan tekanan gas pada balon. Artinya, jika kita meletakkan balon di bawah terik matahari, maka balon akan meletus akibat adanya kenaikan suhunya. Sebaliknya, jika kita meletakkan balon ke dalam mesin pendingin, maka balon semakin lama akan menyusut akibat adanya penurunan suhunya. Nah, untuk lebih paham mengenai materi yang ada pada fenomena ini, kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tumbukan molekul-molekul. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Nah, berbicara tentang teori kinetik gas, kita tidak terlepas dari sifat-sifat gas ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal itu sendiri ada 8. Yang pertama yaitu partikelnya yang berjumlah banyak. Kemudian yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Kemudian jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Kemudian yang keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Kemudian yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu energi kinetik rata-rata molekul gas ideal itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, pada teori kinetik gas terdapat beberapa hukum yang berlaku. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle dicetuskan pertama kali oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu Robert Boyle. Nah, adapun pernyataan dari hukum Boyle ini adalah jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya dapat nyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume pada suhu tertentu itu tetap atau isotermal. Dapat dirumuskan sebagai P kali V sama dengan konstan atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan pertama, V1 merupakan volume pada keadaan pertama, P2 merupakan tekanan gas pada keadaan kedua, sedangkan V2 sama dengan volume pada keadaan kedua. Yang kedua yaitu ada hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Dapat dirumuskan sebagai V per T itu sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana T1 merupakan suhu gas pada keadaan pertama, V1 merupakan volume gas pada keadaan pertama, T2 merupakan suhu gas pada keadaan kedua, sedangkan V2 merupakan volume gas pada keadaan yang kedua. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan dari hukum Gay-Lussac ini adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya proses berlangsung dalam keadaan isohorik atau volume tetap. Nah, dapat dirumuskan sebagai P per T itu sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan 1, T1 merupakan suhu gas pada keadaan 1, P2 itu merupakan tekanan gas pada keadaan kedua, sedangkan T2 itu merupakan suhu gas pada keadaan 2. Keempat yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai P kali V per T itu sama dengan konstan atau P1 kali V1 per T1 itu sama dengan P2 kali V2 per T2, di mana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan 1, V1 merupakan volume gas pada keadaan 1,
T1 merupakan suhu gas pada keadaan 1, P2 merupakan tekanan gas pada keadaan 2, V2 merupakan volume pada keadaan 2, sedangkan T2 merupakan suhu pada gas keadaan kedua. Nah, pada teori kinetik gas juga terdapat energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal ini disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 K kali T, sama dengan 3/2 N kali K kali T, atau sama dengan 3/2 N RT, di mana EK merupakan energi kinetik rata-rata partikel gas, K merupakan konstanta Boltzmann, T merupakan suhu gas, N merupakan jumlah partikel, N kecil merupakan jumlah mol gas, sedangkan R merupakan tetapan gas ideal. Selanjutnya ada energi dalam gas ideal. Saat seluruh energi kinetik dijumlahkan, maka akan muncul besaran baru yang disebut energi dalam gas ideal atau U. Energi dalam gas ideal ini dipengaruhi oleh derajat kebebasannya. Secara matematis, untuk energi dalam gas diatomik seperti O2, N2, dan H2 pada suhu rendah atau kurang lebih 300 Kelvin, U sama dengan 3/2 nRT. Pada suhu sedang kurang lebih 500 Kelvin, U sama dengan 7/2 nRT. Sedangkan pada suhu tinggi atau kurang lebih 1000 Kelvin, U sama dengan 5/2 nRT. Nah, untuk energi dalam gas monoatomik seperti He, Ne, dan Ar sama dengan EK sama dengan 3/2 nRT. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu sebuah tangki berisi gas ideal 6 liter dengan tekanan 1,5 atm pada suhu 400 Kelvin. Tekanan gas dalam tangki dinaikkan pada suhu tetap hingga mencapai 4,5 atm. Tentukan volume gas pada tekanan tersebut. Nah, pada soal kita ketahui bahwa suhu pada keadaan pertama dan keadaan kedua yaitu sama 400 Kelvin. Tekanan gas pada keadaan pertama 1,5 atm, sedangkan pada keadaan kedua 4,5 atm. Dan volume pertama sama dengan 6 liter. Yang perlu kita cari yaitu volume pada keadaan kedua. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kemudian P2-nya kita pindah ruaskan, didapatkan persamaan V2 sama dengan P1 kali V1 per P2 sama dengan 1,5 kali 6 per 4,5. Kemudian didapatkan hasil sebesar 2 liter. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana sebuah tabung bervolume 590 liter berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 5 atm. Kita disuruh untuk menentukan massa oksigen dalam tangki jika diketahui mR oksigen itu sebesar 32 kg per kilomol. Nah, pada soal diketahui volume itu sama dengan 5,9 kali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Sedangkan tekanannya yaitu 5 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan suhunya yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Perlu kita ubah ke dalam Kelvin menjadi 293 Kelvin. Nah, yang ditanyakan yaitu massa dari oksigen. Bisa kita gunakan persamaan P kali V sama dengan nRT dan N sama dengan M per mR, sehingga P kali V sama dengan mRT per mR. Nah, kemudian kita turunkan lagi persamaannya menjadi M sama dengan P kali V kali mR per RT. Kita masukkan nilai tadi, P sama dengan 5 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya 0,59 dikali mR 32 per R 8,314 dikali 293. Dapatkan hasil akhir yaitu sebesar 3,913 kg. Nah, mungkin untuk pembahasan soal dan pemaparan materi tentang teori kinetik gas cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.